Saya sempat dulu ekspor ke Turki ya. Turki juga beberapa kali lah. Modal awal yang pertama yang paling penting itu bukan nominal angka. ya. Kalau di ikan hias lebih kepada kesabaran dan ketelitian. Bagaimana ngelihat petani ini di bawah keadaannya seperti apa gitu kan. Perkembangannya seperti apa ya. Pemerintah itu harus tahu dan harus turun gitu. Jangan hanya melihat dan menonton aja gitu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Kopi Chat. Saat ini saya berada di daerah Setu Iwul, tepatnya di Kampung Iwul. Kampung Iwul, Kecamatan Parung. Parung. Nah, saya sudah bersama salah satu petani atau bisa dibilang pembesar ikan ya, ikan hias. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Hakim. Usia saya 32 tahun. Saya seorang wirausaha ya, wirausaha yang memang bergelut di beberapa jenis bidang usaha, terutamanya di ikan hias. Nah, ikan hias yang saya budidaya ada beberapa jenis lah. Itu lokasi saya pertama ada di tempat tinggal saya di Kampung Setu, RT 02 RW 01, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Nah, di sini tempat kedua saya yang ada di Kecamatan Parung, khususnya di Kampung Iwul. 08 777 066 8426. Untuk sosial media khusus di ikan hias itu namanya RH Fish Farm. Ceritain sedikit dong bagaimana sih awal mula kok tertarik untuk menjalankan bisnis usaha ikan hias ini? Untuk di ikan hias awalnya sih lebih kepada karena memang mayoritas di lingkungan saya itu pembudidaya ya, pembudidaya ikan hias. Awalnya memang sebelumnya saya bukan di ikan hias, lebih kepada di hewan ternak ya, di kambing ataupun sapi. Yang lihat mayoritas memang di lingkungan saya banyak yang ikan hias, ya akhirnya tertarik sih. Awalnya saya di ikan hias itu 2019. Nah, memang kebetulan momennya waktu itu pas COVID. Ramai banget ya, akhirnya ya sampai sekarang lah gitu. Saya masih usaha terutama di ikan hias. Ya. Jenisnya apa aja? Kalau saya lebih kepada jenisnya predator ya. Ada RTC, terus Oscar, Lohan, Pibas. Itu pasarnya masih banyak ya saat ini ya. Kalau COVID kan jelas tuh banyak, memang mereka itu viral ya, sempat viral ya. Memang momennya pas lah. Sekarang ini gimana? Kalau sekarang ya hanya jenis-jenis tertentu aja sih. Gitu. Kalau dulu kan pas COVID memang ramainya boomingnya itu kan cupang ya. Gitu. Karena ikan hias juga bukan hanya cupang. Kan dulu sempat viral cana dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya saya lebih tertarik di ikan jenis predator. Karena memang dari segi nilai jualnya juga masih cukup lumayan. Kang, ini kan saya lihat di Setu nih Kang ya, di Setu. Nah, ini gimana sih prosesnya itu kok bisa harus di Setu gitu? Memang cocok juga mereka di Kalau di sini memang kita manfaatin lahan ya. Ikan hias itu ada beberapa jenis lah, ada ikan kolam. Ada juga kalau sini memang lahannya Setu ya kita gunakan lahan yang ada. Total berapa banyak? Kalau di sini waring sih kurang lebih ya bisa dihitung ratusan ya. Ratusan waring. Ratusan. Nah, itu sendiri atau gabungan? Kalau saya di sini ada beberapa kawan lah, bukan hanya saya sendiri. Ada beberapa kawan juga. Semua ikan hias? Semua mayoritas di sini ikan hias. Oh gitu. Nah, itu gimana Kang saat ini? Tadi kembali ke proses ya, apakah sama dengan yang di tempat lain gitu untuk pembudidayaannya gitu? Kalau itu lebih kepada jenisnya ya. Kalau di ikan hias itu lebih kepada jenisnya. Kalau saya memang jenisnya predator ya lebih cocok di Setu. Karena untuk pertumbuhan juga agak sedikit cepet ya kalau di Setu. Beda dengan ikan-ikan di kolam. Sulit gak sih untuk pakannya, perawatannya? Kalau bicara sulit,
kalau belum paham pasti sulit Iya. gitu. Karena kita memang udah bertahun-tahun gitu, dan juga memang udah memahami bagaimana cara memberikan pakannya gitu. Kalau untuk jenis di sini ada beberapa lah pakannya, itu ada cacing sutra, bisa dengan pelet. Kalau saya di RTC itu bisa menggunakan limbah ya, limbah ternak terutama ya, dari usus ayam tiren lah, bahasa ayam tiren juga bisa tuh digiling buat pakan. Jadi lebih mudah gitu. Sehari menghabiskan berapa kilo Kalau untuk pakan itu? cacing sutra kita per 1000 ekor itu bisa menghabiskan 2 liter lah, kalau orang sini bilang 2 gayung. 2 gayung. Itu per 1000 ekor. Sehari 2 gayung makan, setiap hari makan Per itu. 1000 ekor. Gitu ya. Itu dengan jenis ikan yang sama atau berbeda makanannya? Berbeda. Beda. Lebih sedikit ikan atau jenis ikan lain mungkin daya dari untuk makannya juga berbeda. Kalau di jenis predator kan dia lebih rakus ya, gitu. Kemungkinan dia lebih banyak. Nah itu campuran tadi yang akan bikin itu pelet atau apa ya? Tadi kan ada sosis segala macam campuran itu. Kalau itu untuk jenis RTC ya, itu apa aja campurannya? Itu kita biasanya menggunakan limbah yang udah katakan udah basi ya, apa sih disebutnya? Expired lah. Bisa pakai sosis atau tadi yang saya bilang ayam mati itu digiling buat pakan. Itu untuk RTC ya. Untuk yang lainnya? Untuk di Oscar juga bisa. Tapi kalau untuk jenis lainnya tergantung kebiasaan ikannya dia mau atau enggak. Gitu. Kalau untuk lohan biasanya kita pakai cacing sutra sama pelet. Nah saat ini gimana sih pemasarannya? Artinya ekonomi kita lagi bisa dibilang lesu ya. Potensi ikan hias ini gimana di pasaran? Kalau lihat potensi ya itu tadi, kalau di ikan kita nggak kayak dulu. Gitu. Kalau dulu kita bisa 1 jenis atau 2 jenis. Kalau sekarang saya lebih kepada ngelihat peluang yang mana yang memang lagi rame di pasaran. Gitu. Nah saya ngelihat di jenis-jenis predator ini memang dari dulu sampai sekarang ya alhamdulillah masih banyak lah peminatnya. Oke. Dari peminat ini ya sampai kemana aja kan? Selain di Parung atau Jawa Barat atau Jakarta gitu? Kalau di luar daerah juga banyak. Di luar daerah Kalimantan, Palembang, bahkan ya saya sempat dulu ekspor ke Turki ya. Turki juga beberapa kali lah gitu. Selain Turki? Di Uni Emirat Arab. Pernah juga? Pernah juga. Itu apa yang dipesan sama mereka? Dicari itu? Itu lebih kepada jenis-jenis ikan kecil ya. Itu kayak gavi, terus ikan-ikan kecil lah. Jadi bukan yang predator gitu, bukan? Kalau predator saya pemasaran lebih kepada ya di dalam aja, Jabodetabek lah khususnya. Itu repot gak sih kalau keluar negeri itu? Proses pengiriman dan lain-lain? Kalau luar negeri kita basicnya karena kerjasama ya dengan eksportir gitu. Oh gitu, jadi hanya nyuplai aja mereka yang menjalankan gitu ya? Oke, Kang, boleh tahu berapa sih modal awal untuk bikin ini? Modal awal yang pertama yang paling penting itu bukan nominal angka. Kalau di ikan hias lebih kepada kesabaran dan ketelitian. Maksudnya gimana? Gitu. Kalau kita hanya sekedar punya modal uang tapi nggak punya modal kesabaran, di ikan hias itu ya hanya sekali mungkin kita usahanya. Tapi paling penting itu ya bagaimana kita bisa sabar dalam membesarkan, dalam merawat ikan ini sampai waktunya panen. Biasanya berapa lama tuh? Dari mulai membesarkan sampai panen? Tiap ikan itu berbeda-beda. Ada yang memang 1 bulan bisa panen. Ada yang paling lama itu sih 1 tahun sampai 6 bulan lah. 6 bulan sampai 1 tahun itu paling lama. Dan itu tergantung dari jenis dan ikan tertentu. Kalau saya paling cepat itu 2 sampai 3 bulan. Berapa banyak tuh? Kalau untuk kuantiti ya bisa ribuan ekor. Ribuan ekor. Kalau pemesanan tuh mereka tuh bisa perorangan atau memang dalam bentuk partai besar tuh?
Kalau saya perorangan, Hmm. rata-rata perorangan ya, karena memang basicnya saya sekarang hanya mengandalkan pasar, Ya. gitu kan. Itu hanya perorangan, orang pun ada beberapa orang, Hmm. bukan hanya satu orang aja gitu. Hmm. Dan satu orang itu bisa 1000 sampai 2000 ekor, Oke. gitu. Itu untuk satu orang. Kalau misalkan ada 5 sampai 6 orang juga kan Ya, banyak banyak gitu. ya. Boleh tahu omsetnya berapa sih? Oh, Per bulan? omset. Kalau di ikan kita nggak nentu ya Nggak nentu. omsetnya ya, karena bicaranya kita barang hidup, Iya. gitu. Apalagi ya kita disebutnya tani lah, Iya. gitu kan, pembesaran. Kita nggak pernah tahu dan selama kita pembesaran telah terjadi yang mati dan lain Iya. sebagainya, sakit gitu. Kalau untuk omset nggak bisa menentukan, Puluhan juta atau ratusan juta? ya bisa dibilang ya puluhan juta Puluhan lah, juta. puluhan Tapi juta. dengan biaya apa perawatan, pembesaran ini kan itu sebanding nggak sih dengan misal makannya segala macam? Sebanding kalau kita bisa mengelolanya ya, manajemennya itu yang Ya. paling utama ya, dari segi manajemen pakan, itu ukuran berapa harus kita keluarkan, Oke. dan itu yang paling utama ya, kita harus bisa mengelola manajemennya. Oke. Kalau manajemennya kita asal-asalan ya, Iya. kadang nggak semaunya kita kasih makan gitu. Akhirnya ketika panen nanti, waduh, timbulnya kan rugi dan lain sebagainya. Dulu belajar di mana untuk maintenance itu? Belajar saya otodidak. Ya. Kebetulan memang saya ya lulusan pemasaran, gitu. Ya sedikit banyak ya tahu, karena memang basic awal di keluarga saya memang mayoritas pengusaha. Oh. Gitu. Sama jenisnya ikan juga atau yang lainnya? Ada beberapa yang ikan, ada juga yang ada jenis usaha lainnya. Oke. Dari yang akan kelola ini berapa karyawan yang dibutuhkan untuk bisa? Kalau untuk ikan hias sebenarnya nggak banyak sih, gitu. Paling kita hanya 2 orang aja. Nah, selain di sini Kang, ada tempat lain mungkin yang memang mungkin cabangnya atau? Kalau tempat kita ada 2 jenis, Ya. karena memang kebetulan di tempat tinggal saya itu Kampung Setu namanya, di situ juga ada setu, luasnya kurang lebih 7 hektar. Saya juga ada tempat di situ, karena memang di sana udah penuh, ya akhirnya kita ngambil pindah tempat sini, baru lah baru. di sini gitu. Tapi di sana lebih ramai atau gimana? Di sana sama sih, Sama seperti aja? di sini sama. Nah, selain tadi aku ceritakan bukan hanya apa ikan, tapi ada usaha lain yang bisa diceritakan nggak? Kalau di jenis lain saya ada di hewan ya, lebih kepada kambing dan sapi. Jadi saya ada 3 jenis usaha yang memang untuk harian, Ya. ada yang untuk bulanan, dan ada juga yang untuk tahunan. Ya. Kalau yang harian saya itu dijual beli kulit ya, kulit sapi, kambing, domba. Itu untuk harian saya. Nah, untuk bulanan ya inilah di ikan hias. Ikan ini. Iya. Untuk tahunannya yaitu nanti ketika pada saat momen Idul Adha. Ada kambing tuh. Kambing. Ya, oke. Ini udah berapa kali panen? Kalau ini saya dari awal tahun ya. Awal tahun udah 4 kali. Setiap tahun 4 kali panen? Tiap tahun itu bisa 4 kali panen. Iya. Nah, dibandingkan dengan ketika masa COVID itu mengalami penurunan atau peningkatan? Jauh sih. Jauh. Karena pada saat COVID memang mayoritas waktu itu kan viralnya di ikan hias. Jadi orang ya bahasanya tuh fokusnya tuh ke ikan hias Ya, gitu. betul. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang memang ya ada sedikit penurunan lah gitu, terutama di ikan hias ini ya. Iya. Karena mungkin udah momennya udah berbeda nih sekarang gitu kan. Nah, pernah kerjasama nggak dengan pemerintah atau pemerintah daerah setempat atau mungkin Kalau bisa mengembangkan? Kerjasama, kebetulan memang saya masuk dalam kelompok tani ikan hias. Ya. Itu di tempat saya ya sampai sekarang ya alhamdulillah sih. Kadang gitu dari pemerintah juga belum maksimal ya, terutama dalam mendorong bagaimana para petani, kita katakanlah UMKM ikan hias ini, bagaimana kedepannya agar bisa lebih mensejahterakan khususnya para petani di ikan hias. Selama ini dapat perhatian khusus gak sih dari pemerintah atau sendiri aja, jalan sendiri aja gitu? Kalau saya sendiri aja sih gitu, karena memang ya pernah beberapa kali ikut kelompok
ikan hias ya hanya materi aja yang kita dapat. Oh, Gitu. bantuan modal Bantuan modal sampai saat ini belum pernah. pernah ngajuin? Pernah ngajuin, dia lebih kepada apa ya, barang sih, Barang, bukan kepada bentuk modal ya. modal ya. Nah, Tapi bermanfaat gak? Artinya hanya sekali aja atau mungkin rutin setiap tahun dikasih bantuan barang? enggak, hanya sesekali sih. Sekali aja. Itu pada saat apa tuh? Kapannya? Udah udah lama sih. Lebih lama ya. Nah, dulu sempat ada bantuan waring juga Ah, dari pemerintah. iya. Sampai saat ini ya belum pernah ada. Gitu ya. Nah, Kang, sekarang berapa sih usianya? Saya 32, 32, masih 32. muda. Dan udah anak berapa? anak baru satu. Satu. Nah, ini kan masih muda, tapi mau terjun, mau jadi petani, ibaratnya gitu ya, petani ikan hias. Kenapa tertarik? Kamu nggak dia milih kerja aja di perusahaan atau kantoran gitu? Ya tadi yang saya katakan ya, karena basic keluarga saya pengusaha gitu ya, bisa dikatakan ya enak nggak enak ya saya nikmatin gitu. Dan saya juga nyaman, termasuk nyaman ya. menjalanin usaha ini gitu. Ah, Tinggal bagaimana kemauan kita lah oh gitu. gitu, tinggal bagaimana kemauan kita mau atau tidak usaha ya. Ya kalau kita nggak mau ya selamanya kita nggak akan bisa berkembang. Oke. Ada gak sih dorongan atau mungkin ada imbauan ke pemerintah atau ke anak-anak muda juga nih ya, yang mereka malas terjun ke dunia ini gitu? Ada saran nggak mungkin pemerintah? Ya lebih kepada memperhatikan lah. Paling tidak ya pemerintah harus melihat ke bawah, jangan hanya bahasanya yang mendengar dengan orang-orang tertentu. Ayolah turun ke bawah. Ya. Bagaimana ngelihat petani ini di bawah keadaannya seperti apa gitu kan. Perkembangannya seperti apa ya. Pemerintah itu harus tahu dan harus turun gitu. Jangan hanya melihat dan menonton aja gitu. Karena peluang di ikan hias ini kan cukup besar lah, terutama di Indonesia ya gitu. Sangat disayangkan jika pemerintah tidak, yaitu tadi, memperhatikan para petani ikan hias. Padahal pasarnya potensial ya. Pasarnya potensial di ikan hias ini. Iya. Bahkan bisa dibilang banyak lah dari Indonesia itu yang udah bisa mengekspor keluar gitu kan. Cuma ya itu tadi, tidak ada perhatian lebih lah dari pemerintah khususnya untuk UMKM atau para petani ikan hias. Terima kasih. Sama-sama Kang Rahman, sukses usahanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih teman-teman sobat kreatif. Kita berjumpa lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum.